wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Masyur Alam dengan NIM 2203091, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Angkatan 2022 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database, cara membuat tabel, dan memasukkan data-data pasien ke dalam tabel. Pertama-tama, saya akan mengaktifkan aplikasi exam terlebih dahulu. Sini kita exam control, ke run as administrator, kemudian kita klik yes. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita tinggal men-start MySQL yang akan kita gunakan. Kemudian kita ke search, kita cari command prompt. Kemudian untuk pertama-tama kita harus masuk ke MariaDB terlebih dahulu. Jadi kita cd exam, cd MySQL, cd win, MySQL min u root min p. Jika sudah muncul enter password, kita bisa langsung mengenternya dan kita sudah masuk ke MariaDB. Untuk melihat database, kita tinggal show database titik koma enter. Di sini kita bisa melihat database sebelumnya. Untuk membuat database sendiri, kita bisa create database dan menulis, kita create database spasi nama data yang akan kita buat. Sini saya akan menggunakan SIMRS dengan NIM saya 2203091 titik koma enter. Di sini sudah menunjukkan query OK, berarti database telah terbuat. Untuk mengeceknya, kita tinggal ke show database koma enter. Di sini kita bisa lihat database telah terbuat. Untuk masuk ke SIMRS, kita tinggal use SIMRS 2203091 titik koma enter. Kemudian untuk membuat tabel sendiri, kita tinggal create. Saya akan membuat tabel identitas pasien. Yang pertama itu saya akan create tabel identitas pasien, create tabel identitas pasien. Di sini kita tidak menggunakan titik koma lagi, tetapi menggunakan buka kurung kemudian enter. Di sini kita bisa masukkan poin-poin yang akan kita gunakan di tabel identitas pasien. Saya akan memasukkan yang pertama itu nomor rekam medis, varchar. Varchar di sini berguna untuk batas ukur yang digunakan untuk rekam medis. Jika di sini varcharnya 6, berarti kita tidak bisa menulis nomor rekam medis lebih dari 6. Kemudian kita enter. Kemudian nama varchar 10 enter. Kemudian tanggal lahir varchar, koma, kemudian tempat lahir varchar 30, kemudian jenis kelamin varchar 30, kemudian alamat varchar 30, kemudian provinsi varchar 30, kemudian kecamatan varchar 20, kabupaten varchar 20, kemudian kota varchar
20. Kemudian cara pembayaran varchar 20. Kemudian BPJS varchar 20. Kemudian NIK varchar 20. Kemudian nomor HP varchar 20, nomor HP varchar 15. Kemudian agama varchar 20. Kemudian status varchar 20. Kemudian pendidikan terakhir varchar 20. Golongan darah varchar 20. Varchar 10. Kemudian nama ayah varchar 30. Nama ibu varchar 30. Nama wali varchar 30. Kemudian nomor HP wali varchar 15. Kemudian diagnosa masuk varchar 30. Kemudian poli tujuan varchar 20. Kemudian bukan kecelakaan varchar 20. Kemudian riwayat TV varchar 10. Di sini riwayat TB menjadi poin terakhir yang saya gunakan. Jadi untuk riwayat TB tidak menggunakan koma di bagian atas, tetapi kita langsung enter. Kemudian kita tutup kurung, titik 2, titik koma maksud saya, kemudian kita enter. Di sini sudah query OK, berarti tabel telah terbuat. Untuk melihatnya, kita ke show tables, titik koma, enter. Di sini tabel telah terbuat. Untuk memasukkan data pasien, yang pertama kita ke insert, pertama-tama saya melupakan satu, saya akan menambahkan satu poin di tabelnya. Untuk memasukkannya saya tinggal ke alter into identitas pasien ADD. Yang saya akan masukkan yaitu ID identitas pasien. Identitas pasien
pasien. Identitas pasien. Pertama-tama itu saya akan memasukkan poin yang terlupakan di sini. Saya akan memasukkannya dengan alter table identitas pasien add poin yang akan saya masukkan itu ID identitas pasien akan saya masukkan in primary key auto increment koma. Di sini query oke, berarti ID identitas pasien telah masuk di dalam poin-poin tabel. Untuk melihatnya, kita ke show tables, titik koma, enter. Maksud saya, kita bisa melihatnya di describe identitas pasien. Di sini kita bisa melihat ID identitas pasien telah tertambahkan. Kemudian saya akan menjadikan nomor rekam medis sebagai supaya nomor rekam medis tidak terdapat duplikasi nomor rekam medis. Saya akan memasukkan alter table identitas pasien add unique. Di sini saya akan memasukkan nomor rekam medis agar digunakan agar rekam medis tidak memiliki duplikat. Nomor rekam medis tidak duplikat. Kita enter. Di sini sudah query oke. Kita lihat kembali ke desk identitas pasien. Di sini kita bisa melihat kalau nomor rekam medisnya sudah terunique atau tidak akan terduplikasi. Kemudian kita akan memasukkan data pasien. Yang pertama, kita bisa insert into identitas pasien halus. Untuk data pasien, kita harus menggunakan koma atas. Setiap data yang akan kita gunakan harus menggunakan koma atas. Contohnya, nomor rekam medisnya itu 0204, koma atas, terus koma bawah, koma atas kembali. Namanya kita coba Ahmad.
kita koma atas, koma bawah, koma atas kembali, tanggal lahirnya kita bisa 10/01/1971, kita koma atas kembali, koma bawah, koma atas, terus tempat lahirnya kita bisa pakai sopeng, koma atas, koma bawah, koma atas kembali, jenis kelamin laki-laki, laki-laki, koma atas, koma bawah, koma atas, alamatnya itu Bila, koma atas, koma bawah, Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, koma atas, koma bawah, koma atas, kemudian Kecamatan Lalabata, koma atas, koma bawah, koma atas, kemudian Kabupaten Sopeng, koma atas, koma bawah, koma atas, Kota Sopeng, kemudian cara pembayaran BPJS, koma atas, koma bawah, koma atas, kemudian 000, kemudian koma atas, koma bawah, nicknya itu kita bisa pakai koma atas, koma bawah, koma atas, kemudian nomor HP-nya 08 atas, koma bawah, koma atas, terus agamanya Islam, koma atas, koma bawah, koma atas, statusnya menikah, koma atas, koma bawah, koma atas, kemudian Islam, menikah, pendidikan terakhirnya S2, golongan darah B, nama ayah, kemudian ibu, kemudian nama walinya, kemudian nomor HP wali 08, kemudian diagnosa masuknya itu gatal, kemudian persetujuan kulit, kelamin, kulit, bukan, untuk riwayat TB-nya tidak. Kita bisa kembali melihat apakah ada tulisan atau ketikan yang salah. Enter. Jika di sini sudah query oke, berarti data pasien telah masuk ke dalam tabel. Untuk melihatnya, kita bisa select bintang front, identitas pasien, titik koma. Di sini kita bisa lihat kalau data pasien yang telah kita tambahkan. Untuk memasukkan kembali, untuk menambahkan lagi identitas pasien, kita tinggal mengikuti seperti
Pada contoh di atas, kita kembali ke insert, info identitas pasien. Di sini agar saya tidak melakukan kesalahan, saya akan menyalin kemudian mengganti data-data pasien yang sebelumnya. Yang 124 di sini Selasa. 12/04/2004. Perempuan Utara, Sulawesi Selatan, Lalabata, Sopeng. Di sini kita pakai umum. Jadi nomor rekam medisnya kita hapus. Kemudian nicknya kemudian nomor HP-nya Islam, belum menikah. Belum menikah. Di sini SMA, pendidikan terakhirnya, golongan darahnya AB. Kemudian nomor HP wali kita ganti. Diagnosa masuknya sakit kepala. Kita coba untuk meng-enter. Di sini sudah masuk data kedua, data pasien yang kedua. Saya akan mencoba untuk memasukkan dua sekaligus data pasien. Saya kembali ke insert, info identitas pasien, balas. Nomor 599, nomor rekam medisnya. Di sini kita ganti nama pasien yaitu Raffi. (30/01/2004). Alamat Sopeng. Tanggal lahir laki-laki. Selatan. Sini Sulawesi Selatan, Lalabata, Sopeng. Nomor BPJS-nya kita ganti. Kemudian nick-nya. Nomor HP. Islam, belum menikah.
golongan darahnya itu O, bisa, maksud saya nama ayahnya itu Taufik, bisa, untuk walinya sendiri itu Tisa, Untuk menambahkan dua sekaligus data pasien, kita akan mengganti titik koma ini dengan koma, kemudian kita spasi, kita buka kurung, masukkan data pasien lagi. Sini saya akan mengganti data pasien. (0923), kemudian namanya itu Wati, (1206) 1978. Sini Makassar, jenis kelamin perempuan, sini alamatnya Rapokaling, Kecamatan Talo, Makassar, Kota Makassar, BPJS, kemudian NIK-nya kita ganti. Kemudian agamanya itu Kristen. Satu, golongan darahnya itu B. Diman, nama ibunya Nawati, terus walinya itu kemudian nomor HP wali kita ganti. Di sini diagnosanya pusing mual. Kemudian di sini kita sudah masukkan dua sekaligus data pasien, kemudian kita enter. Query oke, berarti dua data pasien telah terinput. Untuk melihatnya kembali kita bisa ke select from, saya ulangi, select tanda bintang from, identitas pasien, titik koma, enter. Di sini kita sudah memasukkan 4 data pasien. Di sini kolomnya sedikit berantakan.
Kemudian saya akan memasukkan 10 data pasien, jadi saya akan masukkan 6 lagi. Kita kembali ke insert, info identitas pasien, values. Kemudian saya akan mengganti kembali data pasien. Dua 4. Sini Raihan. Belas 02 2003. Sini Makassar. Laki-laki. Alamat Rapocini. Kecamatan Talo. Kabupatennya itu Makassar. Kasar. Sini kita pakai umum. Karena umum kita tidak perlu menambahkan nomor BPJS. Kemudian di sini nicknya kita ganti. Kristen, agamanya di sini belum menikah. Satu, kendaranya A, nama ayahnya, itu awal, koma atas, koma bawah, koma atas. Jangan lupa untuk selalu menggunakan koma atas dan koma bawah di setiap data yang akan dimasukkan. Sorry, kalinya Budi. Kemudian kita masukkan demam, polinterna, kita kemudian koma, kemudian spasi. Kita mengganti lagi data pasien. Pasien 344 data pasiennya. Ayu. Kemudian tanggal lahirnya itu kita ganti 24/8/2004. Indram. Perempuan.
Pinrang, perempuan, alamatnya itu Belo, Sulawesi Selatan. Hendra, Pinrang, BPJS, kita ganti nicknya, nomor HP, agamanya Islam, telah menikah, pendidikan terakhirnya SMA, golongan darahnya AB, nama ayahnya Safuddin, nama ibunya Lela, walinya itu Ahmad Rafi, itu nyari dada, Jin, nyari perut. Di sini saya akan meng-enter query oke, berarti dua data pasien telah terbuat atau masuk ke dalam tabel. Untuk kembali melihatnya, saya kembali ke select, from, identitas pasien, titik komentar. Di sini saya telah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 data pasien. Saya akan kembali membuat sekaligus 4 data pasien. Kita kembali ke insert, info, data, identitas pasien, plus, saya akan mengganti lagi nama data pasien. Data-data pasien harus tetap menggunakan koma atas dan koma bawah. Koma atas untuk data pasien, kemudian koma bawah, kemudian data pasien lagi. Oke, kemudian 31/01/2003, buatan Sopeng, di sini perempuan, Lapajung, sini BPJS, kita kembali merubah nomor BPJS-nya. Nomor HP, agama Islam, belum menikah. Sini SMA, golongan darahnya itu A, nama ayahnya itu Lukman, namanya ibunya itu Asma.
walinya itu Arni, Arniati, kemudian walinya itu Erniati. Nomor HP-nya kita ganti. Di sini diagnosa masuknya itu nyeri dada. Poli paru. Tidak. Kemudian kita koma, kita spasi, kita menginput data lagi. Di sini saya akan mengganti lagi data pasien. Namanya itu Anugrah. (25.05.2000) Sopeng perempuan, Batu Masila, Kecamatan Labata, Sopeng. Di sini menggunakan umum bukan BPJS, jadi nomor BPJS kita hapus. Kemudian nicknya kita ganti, nomor HP-nya sini Kristen, menikah, sini S1, sini B+, Ica, walinya itu Ahmad, nomor HP wali kita ganti, sini sakit kepala, karena terus di sini titik koma kita hapus, kita ganti dengan koma, kita spasi, kemudian kita kembali masukkan data pasien. Reski Kiki, tanggal lahirnya itu kita ganti 19.06.2012. Kasar, laki-laki, alamatnya Bala Selatan, mungkin kita hapus ini terlebih dahulu. Kita kembali masukkan data karena data sebelumnya
hapus. Kita mengganti ulang untuk data-data pasien. (0990) untuk memonitor kerepahan medisnya. Sini kita ganti Kiki. 1903/06/2012 tanggal lahirnya. Ini Sopeng laki-laki. Alamatnya itu Wali Songo, Sulawesi Selatan, Kecamatan Tamua. Kemudian Makassar, Kota Makassar. Kemudian BPJS, BPJS-nya kita ganti. Kemudian NIK, agama Islam, belum menikah. Belum menikah. SD, B+, nama ayah dan nama ibunya jangan lupa kita ganti. Nomor HP-nya. Di sini kita pakai diagnosisnya gatal-gatal, tetapi untuk polinya kita ganti menjadi anak, poli anak. Kemudian titik koma di sini kita hapus menjadi koma dan spasi, enter. Kita kembali memasukkan data pasien. Nomor rekam medisnya kita ganti namanya IP. Kemudian tanggal lahirnya kita ganti 31/01/2003. Kemudian buatan Sopeng, sini kita ganti perempuan. Pajung, Sopeng, nomor kita di sini menggunakan umum. Tanda koma atasnya jangan lupa. Nomor HP-nya. Nick-nya kita ganti. Di sini umum, jadi kita mengosongkan nomor BPJS-nya. Kemudian Islam, tidak kita ganti, belum menikah. Pendidikan terakhir itu SMA. Di sini AB, di sini Lukman. Nama ibunya itu Asma.
Kita mengganti dulu nomor rekam medis pasien. Kita ulangi. 20 30. Di sini tuh namanya Pipi. Tiga 3101/2003. Di sini Watan Sopeng. Kemudian perempuan 8 kemudian Sulawesi Selatan, Kecamatan Lalabata, sini Sopeng, Kota Sopeng, di sini kita pakai umum. Jadi BPJS-nya kita hapuskan, nick-nya kita ganti, nomor HP-nya kita ganti, agamanya Islam, belum menikah, pendidikan terakhirnya itu SMA, golongan darah itu AB, nama ayahnya itu Lukman, Asma nama ibunya, terus nomor HP walinya itu kita ganti, di sini diagnosa masuknya itu sakit kepala, mual-mual, kita ke poli interna, sini kita koma terus spasi, kita enter, kita kembali memasukkan data pasien. Sini saya hanya akan mengganti data pasien yang sebelumnya. Tujuh 876 Anugerah 2305/2000 Sopeng, sini nih perempuan, di sini alamatnya Batu Masila, Sulawesi Selatan, BPJS-nya kita ganti, nick-nya kita ganti sesuai nick data pasien, nomor HP-nya jangan lupa kita ganti, agamanya itu Kristen, belum menikah, pendidikan itu S1, golongan darah itu tetap punya B, kemudian nama ayahnya itu Masa, ibunya itu Tica, Muhammad, nomor HP walinya jangan lupa kita ganti, dia masuknya itu gatal pada mata, kita ke kulit mata, ke poli mata ya. Kemudian ini titik dulunya kita hapus, kemudian kita ganti koma. Untuk pasien terakhir kita ganti, tiga 4.
Sini kita pakai nama pasiennya itu Sulpi 0706/2004. Lelopa perempuan alamatnya itu Lelopa kemudian nomor BPJS-nya kita ganti nomor HP-nya agama Islam, menikah, SMA, golongan darahnya itu A, kita ganti nama ibunya, Mauris. Serta masnya itu untuk diagnosa masuknya itu kita pakai demam, karena kemudian kita kembali mengecek apakah semuanya sudah terisi, kemudian kita enter query oke, berarti data pasien telah terinput. Kita kembali select from identitas pasien, koma. Di sini sudah terinput 10 data pasien. Sini telah terinput 10 data pasien. Saya akan kembali membuat tabel untuk kunjungan pasien. Kita kembali ke create tabel kunjungan pasien, buka kurung, enter. Saya akan memasukkan poin-poinnya. Yang pertama itu nomor rekam medis, varchar, kita jangan lupa 6, kemudian tanggal kunjungan, varchar 5, kemudian jam kunjungan, maaf saya ulangi, saya akan create tabel kunjungan pasien, buka kurung, enter. Terus nomor rekam medis, varchar 6, enter. Tanggal kunjungan saya akan menggunakan 10 varcharnya. Tanggal kunjungan, jam kunjungan, varchar 15, kemudian nomor antrian, varchar
Kemudian metode pembayaran, voucher, kemudian nomor SEP, voucher 20, kemudian poli tujuan, voucher 20, kemudian DPJP atau dokter penanggung jawab 20. Kembali saya tidak menggunakan koma karena DPJP merupakan poin terakhir. Kita langsung enter, tutup kurung, titik koma, very oke, berarti tabel telah terbuat. Untuk melihatnya kita bisa describe kunjungan pasien, titik koma, enter. Sini sudah terdapat tabel kunjungan pasien. Saya akan menambahkan ID kunjungan pasien dengan cara alter tabel kunjungan pasien add ID kunjungan pasien in primary key auto garis bawah increment, di sini sudah query oke, berarti ID kunjungan pasien telah tertambahkan. Kita bisa lihat kembali ke desk kunjungan pasien. Bisa kita lihat di sini kunjungan pasien telah tertambahkan. Kemudian saya akan membuat nomor rekam medis ini agar tidak terjadi duplikasi. Saya akan menggunakan Unicode dengan alter tabel kunjungan pasien add Unicode. Sini saya akan nomor rekam medis yang akan saya tulis, kemudian titik koma, enter, query oke, berarti nomor rekam medisnya tidak akan terjadi duplikasi. Saya akan kembali melihat tabelnya dengan desk kunjungan pasien, titik koma, enter. Sini telah Unicode. Kemudian saya akan menambahkan data pasien ke dalam data kunjungan pasien dengan cara insert into kunjungan pasien values dalam kurung. Kita awali data pasien dengan titik koma atas, maksud saya nomor rekam medisnya kita masukkan 0999, koma atas kembali, kemudian koma bawah, koma atas kembali. Dengan tanggal kunjungan itu kita pakai 20/07/2024, titik koma bawah, koma atas kembali, maksud saya jam kunjungan itu 08.00, ketik atas, koma bawah, koma atas, nomor antrean itu 023
selesai 022, koma atas, koma bawah, koma atas kembali. Metode pembayarannya itu umum, koma atas, koma bawah, koma atas. Nomor SEP-nya itu 3x00. Koma atas, koma bawah, koma atas kembali. Pola tujuannya itu interna, koma atas, koma bawah, koma atas. Interna, kemudian DPJP-nya itu dokter, Widi Syahma, kemudian koma atas, koma bawah, koma atas, kemudian titik koma, enter. Very okay. Berarti telah tertambahkan data-data pasien. Untuk melihatnya kita ke select bintang from kunjungan pasien titik koma. Di sini kita bisa lihat data yang telah tertambahkan. Saya akan membuat 10 data pasien untuk dimasukkan ke kunjungan pasien di sini. Untuk itu saya kembali insert into kunjungan pasien plus dengan tanggal kunjungan 20.07.2024, koma atas, koma bawah, koma atas, jam 10.00, koma atas, koma bawah, koma atas, nomor antrian 020, koma atas, koma bawah, koma atas, koma atas, koma bawah, koma atas, kemudian dengan BPJS, koma atas, koma bawah, koma atas, nomor SEP, koma atas, koma bawah, koma atas, ke poli, opjin, dokter, Indira, koma atas, koma bawah, koma atas, kemudian titik koma, enter. Query oke, berarti data-data pasien telah tertambahkan. Kemudian saya kembali ke insert into kunjungan pasien plus nomor rekam medisnya 9909, koma atas, koma bawah, 20.07.2024, jam 10.00, maksud saya koma atas, koma atas kembali, nomor antreannya 023, koma atas, koma bawah, koma atas kembali, BPJS, koma atas, koma bawah, koma atas kembali, SEP-nya, koma atas, koma bawah, koma atas kembali, interna, koma atas, koma bawah, koma atas kembali, dokter Widi Syahma, koma
atas, bawah, atas kembali. Kemudian kita tutup, kita pakai koma, kemudian kita enter untuk sekaligus menambahkan data pasien. Kemudian kita buka kurung lagi, tanda petik, nomor rekam medisnya 6678, tanda petik, kemudian koma, tanda petik kembali, tanggal kunjungan 20/07/2024, koma atas, koma atas kembali, jam kunjungan itu jam 12.00, koma atas, koma atas kembali, umum, koma atas kembali, SEP, koma atas kembali, nomor rekam medis, tanggal kunjungan, jam kunjungan. Maaf, saya melupakan nomor antriannya itu 239, koma atas kembali, umum, nomor SEP-nya, polinya itu kita ke poli Kulkel, terus ke dokter William Masyur, koma atas kembali, kita tutup, kita koma, dan kita enter. Kita kembali masukkan nomor rekam medis, kemudian tanggal kunjungannya itu koma bawah kembali, koma atas 20/07/2024, koma atas, bawah, koma atas, jamnya itu jam 12.00, koma atas, bawah, koma atas, nomor antreannya itu 444, koma atas, bawah, koma atas, umum, koma atas, bawah, koma atas, nomor SEP-nya, koma atas, interna, koma atas, bawah, kemudian dokter interna itu Dokter Wisya, kemudian koma atas, bawah, koma atas, tutup kurung, koma, enter. Very oke, berarti 3 data pasien telah masuk ke tabel kunjungan pasien. Untuk melihatnya kita bisa ke select bintang from kunjungan pasien, titik koma. Di sini kita telah menambahkan 5 data pasien. Saya akan kembali menambahkan 5 data ke pasien lagi. Untuk itu saya kembali ke insert, into kunjungan pasien, values, buka kurung, tanda petik, nomor rekam medisnya, tanda petik, koma, tanda petik, kunjungan itu 20/07/2024, tanda petik, koma, tanda petik, kemudian jamnya itu jam 12.00, kemudian nomor antrean itu 02002, ketik
koma bawah, koma atas, umum, nomornya itu, nomor SEP-nya itu kita masukkan polinya itu ke polimata, Aisyah Rahma. Kita koma. Kita mengecek kembali apakah data-data yang dimasukkan tidak ada yang salah. Kemudian kita enter. Kita kembali memasukkan data. Koma atas. Kemudian 20.07.2024. Kemudian koma atas, koma bawah, koma atas. Kemudian jamnya itu jam 13.00. Koma atas, koma bawah, koma atas. Nomor antrean itu 230. Koma atas, koma bawah, koma atas. BPJS, koma atas, koma bawah, koma atas. Nomor SEP-nya. Kemudian ke poli. Kita ke poli bedah. Kemudian dokter. Alamsyah. Atas, koma atas. Kemudian kita koma. Kita kembali buka kurung. Di sini saya akan mengcopy. Saya akan mengganti nomor medisnya 2021, tanggal kunjungannya, jam kunjungannya di sini 502 maksud saya. Di sini menggunakan BPJS. SEP-nya kita ganti. Kemudian ke poli interna, ke dokter Widi Syama. Kemudian kita enter. Kita akan masukkan kembali data pasien. Terlebih dahulu kita mengganti 1120. Tanggal kunjungan tetap sama. Di sini jam 14.080. Sini umum. SEP-nya kita ganti. Ke poli opjin. Dokter Indira. Kemudian kita enter untuk data terakhirnya. Akan kita masukkan 5674 jam 14.02 023 BPJS. Maksud saya ini nomor SEP-nya kita ganti ke polimata. Salman, kemudian kita ganti titik koma dengan titik komanya, maksud saya dengan titik koma. Kita enter.
very oke. Kemudian kita bisa lihat di select bintang from kunjungan pasien, titik koma, enter. Di sini kita bisa melihat data pasien yang masuk ke tabel kunjungan pasien. Di sini saya punya 10 data. Kembali saya akan membuat tabel untuk poli. Kita menggunakan create tabel poli, maksud saya titik koma, bukan titik koma yang kita gunakan, tetapi buka kurung, kita enter. Untuk yang akan kita masukkan itu nomor medis, varchar 6, tanggal masuk varchar 20, diagnosa masuk varchar 20, diagnosa utama varchar 20, kemudian pemeriksaan penunjang varchar 20, DPJP varchar 20, kemudian resep obat, maksud saya kemudian poli di sini kita tidak menemukan koma, kita langsung enter, titik, kita enter, error. Kita akan memasukkan ulang create table poli, buka kurung, nomor medis varchar 10, tanggal masuk varchar 30, diagnosa masuk varchar 30, diagnosa utama varchar 30, tindakan penunjang varchar 30, pemeriksaan penunjang varchar 30, DPJP varchar 30, kemudian poli varchar 30, enter, titik koma, very oke. Berarti tabel poli telah terbuat. Kita untuk mengeceknya, kita ke
describe tabel poly. Sini bisa kita lihat tabel polinya. Untuk memasukkan tabel poly, untuk menambahkan, saya akan menambahkan kembali ID poly. Di sini saya tinggal alter table poly, add ID poly in primary key, auto increment, query OK. Kita kembali melihat di dex poly. Di sini saya sudah menambahkan ID poly. Kemudian saya akan menambahkan data pasien di dalam tabel. Insert into poly values nomor rekam medis 0098, kemudian tanggal masuknya 02/02/2024, kemudian diagnosa masuknya itu sakit perut. Diagnosa utamanya itu ya. Kemudian tindakan penunjangnya pasang infus. Pemeriksaan penunjangnya pemeriksaan darah, DPJP-nya Dr. Rahmi, poli interna. Kemudian kita titik koma enter. Dari OK. Untuk melihatnya kita bisa ke select bintang from poly, titik koma enter. Sini bisa melihatnya. Saya akan kembali memasukkan data pasien into poly values. Saya akan langsung menggantinya. Di sini kita bisa 556. Sakit perut, peptik, ulcer, di sini pemeriksaan ini tidak ada. Dokter karena koma. Kemudian kita kembali masukkan kemudian saya akan memasukkan data lagi, yaitu insert into poly values, buka kurung, tanda petik, kemudian nomor rekam medisnya
koma, ya tanggal masuk itu 20/02/2024, koma atas koma bawah, demam, kemudian DHV. Untuk diagnosa utamanya, tindakan penunjangnya itu pasang infus, pemeriksaan darah, Dr. Herman, interna, komentar, very oke. Kemudian kita kembali masukkan insert, kita tinggal mengganti 20, di sini nyari parut, di sini khusus nyari perut atau gastritis, injeksi antibiotik, di sini Dr. Herman. Kemudian koma, kita masukkan kembali data pasien, tanggal masuknya, mata merah, diagnosa utamanya itu katarak, sakit pada mata, kemudian kita koma, kita enter kembali, kita copy atau kita Ctrl V, kita ganti nomor rekam medisnya 30/09, tanggal masuknya, hipertensi,
Kemudian kita pilih lagi. Vertigo. Sama kita kemudian kita kembali mengganti kita kembali select
from Poli. Sini saya sudah menambahkan 10 data pasien. Saya akan menunjukkan kembali select from kunjungan pasien, select from identitas pasien, select from identitas pasien. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan untuk data di Poli, untuk data kunjungan pasien serta data identitas pasien. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.